Assalamualaikum. Hai, perkenalkan nama saya Gumelar Zati Rahayu dari tingkat 1 D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang unit terkecil dalam tubuh manusia, yaitu sel. Sel merupakan satuan fungsional terkecil yang mampu melaksanakan proses yang berkaitan untuk kehidupan. Fungsi dasar sel diantaranya untuk memperoleh makanan dan oksigen dari lingkungan sekitar, melakukan reaksi kimia untuk menghasilkan energi, mengeluarkan karbon dioksida dan produk lain hasil metabolisme, membentuk protein dan komponen lain, mengontrol pertukaran antar sel dengan lingkungannya, dan memperbaiki sel yang rusak. Dan selanjutnya adalah tentang bagian-bagian sel. Vakuoles adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Apabila diamati menggunakan mikroskop cahaya, vakuoles memiliki bentuk seperti ruang kosong dan tembus pandang. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terdapat dalam sitoplasma dan melekat pada membran retikulum endoplasma ketika berlangsungnya proses sintesis protein. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosinatrifosfat pada sel, yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Nukleus adalah inti sel yang bisa kamu temukan pada sel eukariotik. Pada organel inilah terkandung sebagian besar dari materi genetik sel dan membentuknya menjadi molekul DNA linier panjang serta membentuk kromosom dengan berbagai jenis protein yang ada. Nukleolus adalah sebuah struktur terikat tanpa membran yang terdiri dari protein dan asam nukleat dalam inti sel. Ribosomal RNA ditranskripsi dan berkumpul di dalam nukleolus. Mikrofili. Fungsi mikrofili yaitu memperluas permukaan agar dapat meningkatkan daya absorpsi sel-sel epitel usus. Selain mempunyai fungsi meningkatkan daya absorpsi, pada permukaan mikrofili usus juga terdapat enzim yang berguna untuk memecahkan bahan-bahan makanan seperti disakarida agar dapat diabsorpsi. Cytoplasm atau sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Pada sel eukariota, cytoplasm adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Plasma membran atau membran plasma adalah membran semi-permeabel pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleoplasma. Membran sel memisahkan sel dari cairan interstitial di sekitarnya. Lisosom adalah organ di dalam sel yang berfungsi mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Untuk menjalankan fungsi tersebut, lisosom membutuhkan enzim tertentu. Jika lisosom kekurangan enzim, senyawa di dalam tubuh akan menumpuk dan menjadi racun. Rough endoplasmic reticulum. Ribosom merupakan tempat di mana proses pembentukan protein terjadi di dalam sel. Bagian ini disebut dengan retikulum endoplasma kasar atau rough endoplasmic reticulum.
Kegunaan daripada retikulum endoplasma kasar adalah untuk mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Smooth endoplasmic reticulum adalah bagian-bagian retikulum endoplasma yang tidak diselimuti oleh ribosom. Smooth endoplasmic reticulum berfungsi sebagai pembentuk dari lemak dan steroid. Kita dapat menemukan banyak smooth endoplasmic reticulum pada beberapa organ, contohnya hati. Golgi apparatus atau badan Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Nah, apakah teman-teman semua sudah mengerti tentang bagian-bagian sel yang telah saya sebutkan tadi? Like video ini, jangan lupa share ke teman-teman lainnya agar kita bisa saling berbagi ilmu. Saya Gumlar Zati Rahayu, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.